Halo, selamat sore teman-teman semua. Ya, kebetulan di sini sore saya buat videonya. Jadi selamat sore lah buat semua. Jadi di sini agak berbeda ya. Kali ini saya tidak buat video yang seperti biasanya. Ya, sama-sama bareng penumpang, jemput penumpang. Ya tidak. Jadi kali ini saya ingin berbicara terkait kenaikan BBM, dalam hal ini Pertamax ya, yang kenaikannya lumayan tinggi juga kalau menurut kami para driver online ataupun konvensional begitu. Jadi ada beberapa nih pertanyaan yang muncul ya dari teman-teman driver, dari para customer gitu. Jadi ini nih salah satu pertanyaan yang saya rasa menarik buat kita bahas ya. Ini BBM naik lagi, apakah tarif dari aplikasi juga langsung naik? Bagaimana cara supaya pendapatan harian tidak boncos untuk beli bensin? Nah, ini pertanyaan yang saya rasa cukup menarik lah begitu. Idealnya pihak aplikator akan menyesuaikan tarif dasar per kilometer mengikuti regulasi pemerintah. Ada namunnya. Namun penyesuaian ini seringkali butuh waktu lama direalisasikan, lama baru direalisasikan sama pihak aplikator begitu. Untuk menyiasati agar tidak rugi, kami juga sebagai driver harus lebih cerdas. Nah, contohnya pindah ke strategi ngetem. Kalau istilah kami di Flores Ruteng khususnya mangkal, ya mangkal ngetem. Jadi mengurangi keliling-keliling, mengurangi muter-muter kosong atau jalan yang tidak perlu, yang membuat BBM itu semakin boncos pengeluarannya nanti begitu. Contohnya itu kita mangkalnya di salah satu titik keramaian, contohnya pusat perbelanjaan atau di pasar atau di depan rumah sakit atau di depan kantor-kantor pemerintah yang ramai lah dikunjungi oleh masyarakat umum. Terus ada lagi nih yang kejar bonus atau insentif. Jadi setiap aplikator itu pasti punya bonus atau insentif ya. Kita harus mengejar target. Contohnya kalau di Grab sama Maxim itu ada yang namanya target orderan. Jadi kita harus mencapai target tertentu untuk bisa mendapatkan bonus atau insentif itu sendiri begitu. Fokus mengejar target performa harian agar bisa mencairkan bonus dari aplikasi, karena bonus inilah yang bisa menutupi selisih biaya bensin begitu. Jadi mau tidak mau ya kita harus ngejar insentif begitu. Jadi pertanyaan yang berikut, pertanyaan saat menghadapi penumpang ada lagi begitu. Misalnya, bagaimana kalau ada penumpang yang mengeluh karena tarif perjalanan mereka jadi lebih mahal akibat penyesuaian harga BBM? Iya, pasti akan ada pertanyaan seperti itu ketika ada kenaikan tarif yang dilakukan oleh pihak aplikator. Ini sering terjadi begitu. Pasti akan ada pertanyaan pro dan kontra juga gitu. Ini sering terjadi kalau saya sendiri, saya pribadi sih, saya driver car. Dan itu pun tanpa ada kenaikan tarif pun ada masyarakat yang komplain kenapa aplikasi ini lebih mahal daripada aplikasi sebelah, ataupun sebaliknya begitu. Ya kuncinya adalah komunikasi sih saya rasa
begitu. Kalau saya lebih ke fokus ke penjelasan saya kepada customer yang saya dapat, seperti itu. Jadi ya saya meresponnya dengan tetap santun dan juga ya tetap menghargai mereka, begitu. Jadi pertanyaan berikut, pertanyaan terkait perawatan kendaraan. Ya beginilah, sebenarnya BBM naik ini bikin pengeluaran bengkak sekali malah. Apa sebaiknya saya harus turun ke kelas Pertalite? Memang beberapa trik selama ini yang saya lakukan adalah mencampur sekian persen Pertamax dan sekian persen Pertalite. Tapi itu lumayan buat BBM irit juga. Tapi ya saya tidak menjamin, begitu. Ini saya pribadi saja, begitu. Nah, secara jangka pendek beli bensin yang lebih murah memang terasa hemat uang. Ya sangat hemat. Apalagi kita atau kami ini sebagai mitra driver, begitu. Tetapi secara jangka panjang ini bisa bumerang juga buat kami. Karena apa? Mesin mobil modern umumnya didesain untuk BBM dengan RON tinggi. Seperti yang sekarang kita gunakan itu Pertamax. Jika dipaksakan memakai Pertalite terus-menerus, mesin bisa knocking, begitu. Atau hancur, performanya turun. Dan konsumsi bensin justru jadi lebih boros saya rasa kalau terus-menerus kita menggunakan Pertalite. Apalagi kita setiap hari ya keliling, kita ini driver online, begitu. Ya ujung-ujungnya nanti servis turun mesin mahal, malah jauh lebih mahal lagi. Jadi ya lebih baik tetap pakai BBM sesuai rekomendasi pabrikan. Tapi ya saya rasa jalan keluarnya ya itu tadi, naikin tarif dasar dan juga pembatasan tarif ya untuk aplikatornya. Dan juga ya mohon maaf kalau kami sebagai driver agak slow respon dengan orderan yang masuk dan ada tawar-menawar di situ, ya mohon maaf saja. Karena sekarang yang seperti kita tahu, harga BBM sekarang naik ya, dalam hal ini Pertamax ya sangat naik sekali, begitu. Jadi tidak semua kendaraan kami menggunakan Pertalite, kami juga menggunakan Pertamax, begitu, agar ya mesin kami lebih awet dan lebih irit lagi, begitu. Nah, kalau harga BBM Pertamax dengan harga yang sekarang ini, waduh, ya kami sebagai driver malah boncos, begitu. Dan dengan kenaikan harga ini ya bisa-bisa pengeluaran untuk BBM sebulan itu mungkin bisa mencapai di 2,5 jutaan, gitu. Kalau menurut saya pribadi, begitu. Jadi saya berharap kepada pemerintah untuk menindaklanjuti terkait kenaikan BBM tersebut. Jadi untuk teman-teman driver tetap semangat, tetap menjalin komunikasi yang baik dengan para customer di daerah kalian masing-masing, tetap ramah, jangan cepat emosi kalau ada beberapa pertanyaan, kenapa dinaikin, kenapa ada tawar-menawar, begitu. Jadi ya ini bukan salah konsumen juga, ini bukan salah driver juga, bukan ya. Yang patut kita salahin yaitu kebijakan dari pemerintah, begitu. Jadi buat customer seluruh Indonesia, khususnya Manggarai, NTT, Flores ya, khususnya Ruteng, jadi
Kami memohon maaf kalau ada nanti orderan agak slow respon dan juga ada tawar-menawar, karena ya seperti yang kita tahu, BBM sekarang sudah sangat mahal begitu. Apalagi di daerah saya, Ruteng, daerahnya itu atau topografinya itu berada di atas dataran tinggi. Jadi di sini jalan mendatar atau jalan lurusnya hampir tidak ada. Di sini semuanya mendaki atau tanjakan begitu. Jadi terima kasih, sekian dulu video dari saya. Buat teman-teman driver, tetap semangat, tetap kompak. Salam satu aspal.